Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kembali pada kelas komunikasi bisnis. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan mereview mengenai KD 3.3 yaitu mengenai presentasi bisnis. Simak video selanjutnya ya. Nah, pada pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian presentasi bisnis, menjelaskan tujuan dan manfaat presentasi bisnis, menjelaskan unsur-unsur presentasi bisnis, menjelaskan struktur presentasi bisnis, menjelaskan persiapan dasar melakukan presentasi bisnis, menjelaskan langkah-langkah presentasi bisnis, dan yang terakhir menjelaskan faktor kegagalan dari presentasi bisnis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian presentasi bisnis. Presentasi atau presentation secara harfiah artinya penyajian, perkenalan, pertunjukan, dan pemberian. Adapun pengertian presentasi bisnis adalah suatu komunikasi yang berorientasi pada proposal yang disajikan dalam suatu lingkungan bisnis kepada audiens yang relatif homogen dengan maksud penyampaian tujuan bisnis. Fungsi dari presentasi ini adalah menyampaikan informasi dan mempengaruhi pengambilan keputusan audiens. Tujuan dan manfaat presentasi. Tujuan dari presentasi bisnis ini ada 4. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan ini harus disampaikan secara menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Yang selanjutnya itu menghibur audiens, dalam arti bahwa untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor yang segar yang mampu menghidupkan suasana presentasi, seperti itu. Tujuan yang ketiga yaitu menyentuh emosi audiens, yaitu dengan cara gaya bicara dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara akan mampu menggugah emosi audiensnya. Tujuan yang selanjutnya yaitu memotivasi audiens untuk bertindak. Seorang pembicara perlu menyatakan secara eksplisit dan bukan menggunakan basa-basi untuk memotivasi audiens untuk melakukan tindakan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu manfaat presentasi. Manfaat yang pertama yaitu bahan paparan yang terstruktur. Dengan presentasi ini, kegiatan komunikasi akan lebih efektif. Hal tersebut dikarenakan bahan yang akan dipresentasikan sudah disusun dengan jelas. Yang selanjutnya, media pembantu dalam pemaparan. Presentasi ini menjadi media pembantu dalam pemaparan karena terdapat komponen-komponen pelengkap presentasi seperti proyektor, mikrofon, dan sebagainya. Manfaat selanjutnya yaitu memunculkan kesan pemaparan yang lebih eksklusif. Dan yang terakhir, pemahaman yang lebih, yang artinya bahan pendukung seperti gambar, video, dan audio dalam kegiatan presentasi juga dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada komunikan. Selanjutnya, unsur-unsur presentasi bisnis. Unsur-unsur presentasi bisnis itu ada 4. Yang pertama, presenter, audiens, materi, sarana atau alat bantu. Nah, presenter ini harus memiliki pengetahuan yang luas, ketulusan dalam menyampaikan presentasi, memiliki semangat yang tinggi dalam prakteknya. Lalu yang kedua itu audiens. Audiens merupakan peserta presentasi atau yang mendengarkan presentasi kita. Unsur yang ketiga yaitu materi. Materi ini dapat disesuaikan dengan latar belakang audiens. Dan pilihlah topik yang menarik minat perhatian audiens dengan menyesuaikan audiensnya itu sendiri dan waktu dan situasi. Yang keempat yaitu sarana atau alat bantu. Alat-alat yang digunakan agar penyampaian presentasi lebih menarik, sehingga dengan penggunaan sarana atau alat bantu ini, audiens akan lebih tertarik dalam mendengarkan presentasi yang dilaksanakan.
Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai macam-macam alat bantu. Yang pertama itu blackboard, flip chart, OHP, papan tulis, VCR, dan LCD proyektor. Nah, ini merupakan macam-macam alat bantu yang dapat digunakan selama presentasi. Selanjutnya, struktur-struktur presentasi bisnis. Struktur presentasi bisnis ini ada 3, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembukaan bertujuan untuk mendapatkan perhatian audiens dengan cara menarik perhatian audiens melalui pertanyaan-pertanyaan mengenai isu terkait atau memiliki pertanyaan-pertanyaan yang kebaharuan seperti itu. Dan selanjutnya dapat dilakukan dengan menyelipkan humor. Struktur presentasi bisnis yang kedua yaitu bagian atau isi. Nah, pada bagian isi ini, semua latar belakang, pokok pikiran, alasan-alasan, dan kesimpulan dikemukakan. Nah, selanjutnya bagian penutup. Bagian ini harus terstruktur sehingga audiens memahami ide pokok yang disampaikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persiapan melakukan presentasi bisnis. Persiapan yang pertama yaitu membuat presentasi bisnis yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama menggali ide, mengevaluasi ide, menstrukturkan ide, dan mengembangkan ide menjadi materi. Persiapan yang selanjutnya yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Apabila penyampaian presentasi dilakukan secara menarik, audiens akan merasa senang, terlebih jika pada saat presentasi pembicara menggunakan berbagai alat bantu seperti OHP, LCD proyektor, slide, serta penggunaan audio visual. Yang ketiga yaitu menganalisis siapa audiensnya dengan menyelipkan 5W plus 1H yang terdiri dari siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana pada saat penganalisis siapa audiensnya. Lalu yang terakhir yaitu menganalisis berbagai lingkungan atau tempat untuk presentasi. Pengenalan lokasi ini sangat membantu pembicara dalam menyampaikan presentasi, penggunaan alat, serta menentukan teknik penyampaian presentasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik presentasi. Teknik yang pertama itu adalah teknik berbicara. Dalam melakukan presentasi, tidak cukup hanya mengandalkan kepiawaian komunikasi secara lisan, oral, atau verbal. Presentasi juga membutuhkan elemen pendukung penunjang keberhasilan atau efektivitas presentasi, yang terdiri dari teknik vokal, kontak mata, gestur tubuh, dan humor. Nah, selanjutnya itu ada teknik peragaan. Teknik peragaan ini biasanya dilakukan dalam pelatihan. Untuk memudahkan jalannya pelatihan biasanya dilengkapi dengan alat-alat peraga. Alat peraga ini berupa benda aslinya atau benda tiruan, seperti patung, atau manekin, atau boneka seperti itu, yang menyerupai benda aslinya. Teknik yang ketiga yaitu teknik menggunakan alat bantu visual. Alat bantu visual ini adalah alat yang berfungsi untuk membantu memperjelas uraian lisan, isinya mengacu pada naskah presentasi dan hanya memuat pokok-pokok penting saja. Tampilan presentasi ini harus menarik, sederhana, jelas, dan berkaitan dengan apa yang sedang dibicarakan. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah presentasi. Langkah-langkah dalam melakukan presentasi ini ada 3, yaitu tahap persiapan, tahap membawakan presentasi, dan evaluasi. Tahap persiapan ini harus dilakukan diantaranya menentukan topik presentasi, menentukan tujuan presentasi, mengenali situasi, mengenali audiensnya, menyusun materi, menentukan pendekatan yang digunakan, menyusun desain slide, dan melakukan latihan. Jika persiapan ini sudah kita lakukan, maka kita dapat melanjutkan pada tahap presentasi selanjutnya, yaitu tahap membawakan. Tahap membawakan ini terdiri dari 3, yaitu membuka presentasi, dapat dilakukan dengan cara bercerita atau intermezzo, atau dengan menyelipkan humor, atau dengan seperti yang tadi Ibu jelaskan, dengan membahas isu-isu terhangat, seperti itu.
Lalu tahap membawakannya selanjutnya, kita akan melakukan pembahasan atau menyampaikan isi materi. Dan yang selanjutnya menutup presentasi dengan menyimpulkan isi dari presentasi. Langkah-langkah yang selanjutnya yaitu tahap evaluasi. Setelah melewati tahap persiapan dan tahap membawakan, kita akan melalui tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini sebisa mungkin tidak ditinggalkan karena sangat penting. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi di mana bagian yang tidak berjalan sesuai rencana dan mana bagian yang harus mendapatkan perbaikan. Hal ini dilakukan agar presentasi yang selanjutnya yang akan kita lakukan, kita dapat memperbaiki diri, seperti itu. Yang terakhir yaitu faktor kegagalan dalam presentasi bisnis. Faktor kegagalannya itu diantaranya gemetar, bicara terputus-putus, mulut kering, tenggorokan tersumbat, dan tersengal-sengal. Faktor kegagalan tersebut merupakan faktor internal atau yang biasa terjadi pada diri kita sendiri. Hal ini dikarenakan kita mengalami rasa gugup yang berlebih. Namun ada juga faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan, seperti contohnya, misalkan kita melakukan presentasi menggunakan LCD proyektor, namun tempat kita melakukan presentasi tidak menyediakan sarana tersebut. Maka itu juga dapat menjadi faktor kegagalan dalam presentasi, seperti itu. Sampai di sini, materi pembelajaran sudah selesai. Kesimpulannya, presentasi bisnis ini dapat dilakukan untuk tujuan mempengaruhi tindakan konsumen atau audiens yang akan kita tuju, seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan anak-anak? Jika tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan penjelasan pada pertemuan kali ini. Namun jika ada pertanyaan, kalian dapat mencantumkan pertanyaan tersebut melalui kolom komentar di sini atau melalui diskusi kita di dalam kelas. Kurang lebihnya mohon maaf jika penjelasan Ibu kurang jelas. Kurang lebihnya Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.